Jabar Kalimantan Barat, High Impact, Low Budget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talingo, Bak Ceramen Kak Saroga, Basengap Kak Jobata. Arus. Hai sahabat JBPR seluruh Indonesia. Saya Iing Mutmaina selaku host pada siang hari ini. Kembali lagi bersama JBPR Podcast. Nah, kali ini saya tidak sendirian, melainkan saya ditemani oleh narasumber yang keren dan luar biasa. Salam. Boleh perkenalkan diri dulu, Bang? Salam, saya Anam, pengurus JPPR Kalimantan Barat. Salam kenal. Nah, tema kita kali ini yakni hak politik bagi kelompok rentan pada Pilkada 2024. Apakah semua suara sudah terdengar? Nah, Pilkada 2024 sudah semakin dekat, yakni tanggal 27 November 2024. Ini adalah momen penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menyuarakan hak pilih kita. Nah, di sini ada beberapa kelompok rentan yakni yang harus kita dengar suaranya dari kelompok disabilitas, kaum perempuan, kaum minoritas. Nah, langsung saja nih Bang, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Siap. Bagaimana definisi kelompok rentan dalam konteks politik menurut Abang nih? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Ayat 5 Pasal 3, kelompok rentan ini adalah kelompok disabilitas, kelompok kaum ibu hamil, ataupun kelompok kaum adat. Seperti itu kira-kira. Terus adakah tantangan nih yang lebih spesifik bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pilkada kali ini, Bang? Kalau bicara tentang pilkada ini sebenarnya memang tantangan untuk kaum rentan ini sudah dari dulu ya. Sudah dari dulu memang secara perhatian itu memang agak kurang gitu. Jadi memang tantangan yang lebih berat ya sebenarnya 5 tahun sekali itu terus diulang-ulang. Jadi itu tantangannya. Dalam artian begini ya Bang ya, ketika kita menghadapi pemilu, tantangan itu terus ada dan kejadian ini terus berulang. Nah, lanjut nih, apakah ada kebijakan daerah yang sudah cukup nih memperhatikan akses dari kelompok rentan-rentan tersebut, Bang? Kalau berbicara tentang kebijakan sendiri, sampai hari ini hanya dari pihak penyelenggara ataupun pengawas, itu hanya melakukan semacam uji petik ya, ataupun memastikan dari kelompok rentan ini mendapatkan haknya gitu. Tapi secara di lapangan kebanyakan memang masih belum banyak yang terpenuhi gitu. Contohnya salah satunya ketika dalam pilkada sendiri atau di dalam pemilu sendiri banyak sekali TPS yang tidak menyediakan seperti kursi roda ataupun tempat-tempat duduk khusus untuk misalkan untuk ibu-ibu hamil dan lain sebagainya. Nah, kemudian adakah perbaikan yang dilakukan untuk kelompok rentan ini agar lebih inklusif nih dalam mengikuti pilkada kali ini, Bang? Kalau bicara tentang perbaikan ya pastinya ada gitu. Cuman secara signifikan memang perbaikan ini ya hanya yang terjadi ya secara administrasi dan lain-lain sebagainya. Dan untuk pemenuhan di pas hari H pilkadanya memang agak sulit karena memang banyak TPS itu malah ya ala kadarnya lah ya. Kalau kita berbicara tentang pilkada ya kita berbicara tentang bagaimana tidak adanya diskriminasi terhadap hak-hak semua para pemilih gitu. Kalau kita berbicara tentang kelompok rentan memang sampai hari ini ya memang masih saya anggap kurang lah gitu. Hanya ada beberapa perbaikan tapi tidak menyeluruh gitu. Nah, yang Abang lihat nih kali ini nih, adakah tantangan yang lebih signifikan lagi ketika mereka menuju akses tempat pemungutan suara yang Abang lihat atau ada fasilitas lainnya gitu dalam pemilu? Kalau untuk di Kalimantan Barat ini karena memang Kalimantan Barat ini terdiri dari macam-macam suku etnis dan lain sebagainya dan juga daerah-daerah ini juga memang sangat luas di Kalimantan Barat sini. Ya tantangan sebenarnya yang paling menjadi hal yang PR besar untuk penyelenggara adalah kawasan-kawasan yang sulit untuk dijangkau seperti daerah-daerah hulu dan lain sebagainya. Karena memang
Untuk logistik saja memang ada beberapa tempat itu yang sangat kesulitan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang untuk pilkada ini ya memang penyelenggara harus kerja ekstra. Apakah ada solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Bang? Kalau untuk solusi sebenarnya ini harus menjadi kesadaran kita bersama bukan hanya dari penyelenggara karena bicara tentang kelompok rentan ini artinya ya kita juga harus gotong royong bahu membahu karena juga bagaimanapun mereka juga mempunyai hak yang sama, mempunyai suara yang sama di pilkada nanti. Ya ya memang sampai saat ini dari tahun-tahun sebelumnya kelompok rentan ini memang banyak mengeluhkan tentang adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan sendiri dari kelompok mayoritas ataupun kelompok umum gitu. Nah, hal inilah menjadi alasan sebenarnya kenapa kelompok rentan ini harus diperhatikan gitu. Terutama dari akses dan lain sebagainya. Toh kenyataannya kalau di Kalimantan Barat sendiri TPS-TPS itu banyak yang digunakan adalah tempat-tempat yang, tidak selayaknya seperti misalkan, toko bangunan ataupun jalan-jalan gang dan lain sebagainya yang memang, kita tidak bisa mengelaklah bahwa memang hal-hal itu juga harus diperhatikan oleh, para penyelenggara gitu, seperti itu. Nah, apakah yang Abang lihat kali ini nih para penyelenggara pemilu, kesiapannya sampai mana? Nah, untuk akses dari khususnya nih ke kelompok-kelompok rentan, kesiapan yang Abang lihat dari penyelenggara pemilu ini gimana? Kalau yang saya lihat sih bagaimana persiapan dari penyelenggara sendiri ya sama sih sebenarnya. Kalau bicara tentang kelompok rentan ini ya hanya, aksi-aksi kecil yang dilakukan oleh para penyelenggara ya. Kalau bicara tentang kelompok rentan sendiri di tahun lalu pun sampai dengan, 5.000 aduan yang masuk di dalam Komnas HAM terkait, diskriminasi yang mereka rasakan di dalam pemilu ataupun pilkada sendiri. Jadi ya memang harus mempunyai perhatian khusus ya kalau misalkan memang ingin diperhatikan secara khusus juga karena memang sampai saat ini yang saya lihat juga baik di pemilu kemarin harus menjadi sebuah evaluasi untuk kita bersama bahwa apakah yang menjadi kendala untuk kelompok rentan. Nah, sampai saat ini saya belum melihat tuh apakah memang TPS itu, misalkan ada memang kelompok rentan apakah disediakan kursi roda ataupun, disediakan kursi istimewa dan lain sebagainya. Karena memang kalau bicara tentang kelompok rentan ini ya harus ada data yang memang mumpuni lah. Kalau kita berbicara tentang aturan dan lain sebagainya memang nggak bisa nih, kebijakan dari KPU sendiri selaku penyelenggara, eee, luaskan semua kebijakannya di, semua TPS. Tapi juga bagaimana juga pihak dari TPS sendiri ataupun, penyelenggara, KPPS yang berhubungan harus juga bisa melaporkan bahwa di titik-titik, TPS yang mereka tempatin itu misalkan ada kelompok-kelompok rentan yang memang harus diperhatikan. Nah, saya nggak tahu nih apakah memang dari, waktu pencoklitan dan lain sebagainya atau itu udah didata atau enggak, saya kurang tahu, tapi harusnya ini sudah, gitu. Iya. Makanya ini menjadi bahan evaluasi dari pihak penyelenggara sendiri untuk bagaimana pilkada ini benar-benar tidak ada lagi yang namanya diskriminasi untuk kelompok rentan. Oke. Nah, yang Abang ketahui sendiri ini apakah selama ini ada dari penyelenggara pemilu ada pelatihan khusus atau pembelajaran mengenai teknis-teknisnya? Kalau bicara tentang pembelajaran khusus pastinya ada ya. Cuman memang sifat ini tidak bakal menyeluruh, tidak semua bisa diakses karena keterbatasan dana dan lain sebagainya gitu. Namun ya memang banyak beberapa elemen juga ataupun kelompok masyarakat juga yang, mengadakan seperti pelatihan dan lain sebagainya. Setiap tahun ataupun setiap adanya pemilu ataupun pilkada, hal ini pasti dilakukan. Contohnya adalah, seperti yang dilakukan oleh JPPR Kalimantan Barat sebelumnya telah mengadakan sekolah, inklusif berkeadilan, mana dalam kegiatan tersebut memang tujuannya adalah bagaimana mengawal kelompok rentan di dalam pilkada, yang akan datang, agar bagaimana kesempatan mereka ataupun apa-apa yang menjadi hak mereka dapat terpenuhi secara baik gitu. Oke. Nah,
itu berbicara tentang, kesiapan dari pemilu ya, Bang, ya. Nah nah di sini nih berdasarkan pengalaman Abang nih, apakah sudah ada kebijakan dari daerah sendiri, di daerah kita di Kalimantan Barat nih, mengenai, komitmen untuk menyuarakan hak politik bagi kelompok-kelompok rentan? Kalau bicara tentang kebijakan, kebijakan ini harusnya ya memang ada ya, tapi kalau bicara tentang komitmen menyuarakan, kalau hanya disuarakan ini nggak ada hasilnya, karena memang dari dulu seperti ini itu terus itu. Kalau bicara tentang kelompok rentan, harusnya memang, banyak hal yang harus kita benar-benar penuhi gitu, salah satunya fasilitas dan lain sebagainya. Kalaupun kalau bicara tentang komitmen tapi fasilitas nggak diperbaikin, salah satu tempat ya gimana kita bicara tentang komitmen ya? Bicara tempat, pemungutan suaranya saja, misalkan di toko bangunan dan lain sebagainya, itu kan tidak menggambarkan kelayakan ya kalau kita, bicara tentang untuk pilkada nanti. Dan tempat-tempat kadang-kadang sekolahan rusak dan lain sebagainya, ataupun akses misalkan, eee, sekolahnya agak tinggi segala macam, sedangkan, pemilih rentan yang dari kelompok disabilitas juga, akan sangat kesulitan ya kalau kita berbicara tentang hak ya, akan untuk mereka untuk, melakukan ataupun memberikan suara hak pilih mereka di pilkada nanti ya. Ya harus betul-betul yang pertama yang memang komitmen yang harus diberikan itu adalah fasilitas. Fasilitasnya itu aja tuh, Mbak. Berarti yang saya tangkap dari penjelasan Abang berarti hanya retorika politik yang disampaikan sama mereka untuk ajang pilkada kali ini ya, Bang, ya? Ya kurang lebih seperti itu karena memang pada dasarnya hari ini dari penyelenggara ataupun pengawas hanya berbicara bagaimana memastikan hak dari kelompok rentan sendiri terpenuhi, tapi pada kenyataannya memang pada hari hanya baik di pemilu kemarin atau di pilkada nanti, ya kita lihat di pilkada nanti apakah memang betul-betul terpenuhi atau tidak. Tapi selama ini yang saya lihat juga hanya, ya yang dilakukan ya seperti ya hanya uji petik, bagaimana, istilahnya hak dari kelompok rentan ini terpenuhi lah gitu. Tapi, ketika hari H pilkadanya, tapi banyak sekali yang memang masih kurang lah kalau menurut saya. Yang penting sulit itu loh. Oke. Nah, bagaimana nih calon kepala daerah kita nanti nih di Kalimantan Barat terkhusus untuk merancang suatu kebijakan yang benar-benar inklusif untuk memastikan dalam kelompok rentan nih dari penyandang disabilitas, kaum perempuan, kaum-kaum kaum adat, dan kaum-kaum masyarakat pada minoritas pada umumnya dalam pilkada kita nanti nih, Bang. Salah satunya adalah, bagaimana caranya fasilitas tempat pemungutan suara itu ditempatkan di posisi yang lain. Kayak, di tempat-tempat perkampungan itu banyak sekali kalau kita memandang ya, banyak sekali tempat itu tergantung panitianya sendiri, tergantung KPPS sendiri. Jadi ya itu alasannya, kebanyakan juga bagaimana KPPS ini juga, mengeluarkan biaya seminimum mungkin. Kenapa? Agar pendapatan yang mereka dapatkan itu lebih banyak lah gitu. Kalau kita berbicara, tentang pendapatan ya. Tapi ketika kita berbicara tentang kelayakan untuk kelompok-kelompok rentan, ini yang harus kita perhatikan. Seharusnya dari, calon-calon kepala daerah ataupun dan lain sebagainya harus mengkampanyekan bagaimana kelompok rentan ini haknya dapat terpenuhi dengan cara fasilitas yang disediakan adalah memang betul-betul dapat, dijangkau oleh kaum-kaum rentan, kelompok-kelompok rentan, terutama, kaum disabilitas. Memang kaum disabilitas ini paling utama yang harus kita utamakan, dan memang mereka mempunyai kekurangan yang sangat signifikan daripada kita yang mungkin, bisa dibilang, dari kelompok yang umum lah itu, Iya. mayoritas lah, gitu. Nah, kali ini nih, Bang, yang ingin saya tanyakan, apa ada teknologi dan inovasi untuk menjadi solusi nih bagi kaum-kaum kelompok rentan untuk mengakses informasi lebih tepat dan cepat sehingga mereka bisa menyuarakan hak pilih mereka lebih mudah? Iya, sebenarnya kalau bicara tentang teknologi sih, ya KPU ataupun Bawaslu, penyelenggara dan pengawas sudah banyak, menginformasikan di media sosial karena kalau bicara tentang teknologi, ya secara apa ya, secara
teknologi untuk membantu di lapangan itu sulit ya. Tapi kalau secara teknologi di media sosial dan lain sebagainya ya digunakan ya mungkin itu masih bisa dijangkau ya. Tapi untuk yang saya inginkan adalah bagaimana bukan teknologi sih tepatnya, tapi bagaimana pemenuhan hak ini misalkan dari untuk kaum-kaum tunanetra dan lain sebagainya adalah misalkan dengan bantuan seperti relief dan lain sebagainya. Misalkan alat alat surat suara itu bagaimana caranya bisa juga dibaca oleh kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang dari kaum tunanetra misalnya. Nah sampai saat ini untuk akses untuk surat suara yang memang betul-betul bisa dibaca ataupun dirasakan oleh kawan-kawan tunanetra ini memang sangat sulit. Banyak sekali TPS itu hanya menggunakan surat suara yang umum itu. Mungkin ya inilah gunanya pencoklitan dan lain sebagainya. Gunanya juga uji petik untuk memastikan kawan-kawan ini dapat memberikan haknya sepenuhnya dengan tidak adanya diskriminasi ya gitu. Namun kalau berbicara tentang kembali lagi kalau berbicara tentang teknologi memang untuk teknologi secara langsung yang membantu memang saya rasa belum ada gitu. Oke. Nah, sejauh mana sih yang Abang lihat untuk calon kepala daerah di wilayah Kalbar nih untuk memberikan perhatian serius terhadap kelompok-kelompok rentan. Nah, selain itu kan untuk di dalam kampanye mereka ini sejauh mana yang Abang lihat dalam untuk memperhatikan kaum-kaum kelompok rentan kita kali ini? Kalau bicara tentang para calon daerah sendiri ya memang saya masih belum tahu ya. Karena memang belum pernah ada dari calon-calon ini yang mengkampanyekan bahwa mereka sangat istilahnya itu sangat mendedikasikan untuk bagaimana memperjuangkan kelompok-kelompok rentan. Ya kebanyakan ya hanya di kampanyenya saja, tapi dipakai ini memang ya nggak ada gitu. Kan tadi sampai saat ini memang akses TPS ya akses untuk mengikuti pilkada nanti ya sama seperti di pemilu kemarin gitu. Jadi kalau berbicara tentang dedikasi dari para calon kandidat sendiri ya memang nggak ada ya. Sangat signifikan ya. Iya benar. Oke, berarti gambaran dari Abang ini memang belum ada ya? Belum ada karena memang calon daerah kepala daerah ini rata-rata ya mereka gini ya. Karena mungkin masa kampanye juga nggak terlalu lama juga dan juga mereka juga lebih bagaimana menjangkau kelompok-kelompok yang memang bisa dibilang kelompok yang ramai ya memang dengan mudah lah mereka tanpa harus adanya yang ribet dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu alasannya. Dan juga ketika kampanye juga antara kelompok rentan yang misalkan kawan-kawan disabilitas, kawan-kawan lanjut usia itu yang banyak saya lihat adalah di kampanyenya itu ya tergabung nggak ada penempatan khusus dan lain sebagainya gitu. Oke, dalam artian mereka tetap menjadi wadah satu maupun itu kelompok rentan, mau itu masyarakat umum pada umumnya gitu ya. Ya betul ya. Makanya dari kampanye sendiri kita sudah bisa lihat bagaimana pengkhususan atau pengistimewaan untuk kelompok rentan sendiri memang nggak ada gitu. Karena ya begitulah kenyataannya gitu. Nah, lanjut nih Bang. Apa sih peran masyarakat sipil atau organisasi lokal atau ormas-ormas yang Abang lihat di sekitar ini untuk memperjuangkan hak politik dalam kelompok rentan ini gitu? Yang saya lihat sih memang masih kurang kesadaran saudara-saudara ataupun kawan-kawan baik dari ormas dan lain sebagainya, hanya beberapa ya. Saya tidak bilang bahwa semua ormas itu tidak memperjuangkan, tidak. Tapi memang kurang untuk memperjuangkan karena berbicara tentang pilkada ini dalam perspektif kawan-kawan ormas dan lain sebagainya mungkin dianggap bahwa kita mempunyai hak yang sama ya berarti kebutuhan kita sama ya. Tapi tidak disandingkan bahwa kebutuhan kawan-kawan kelompok rentan ini berbeda gitu. Mereka harus diprioritaskan dan lain sebagainya. Contohnya ketika pemilu sendiri
kemarin ketika pemilihan tidak ada yang namanya pengistimewaan untuk, kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil dan lain sebagainya lah. Tidak ada yang namanya kursi istimewa untuk mereka Ya. ataupun kursi prioritas. Iya, benar. Gitu. Nah, apakah udah ada kerjasama nih dari pemerintah setempat, pemerintah daerah mengenai usulan menciptakan suatu kebijakan untuk kelompok rentan dalam hal menyuarakan hak politik kelompok rentan gitu, Bang? Kalau masalah kebijakan ya pastinya ada untuk bagaimana memenuhi, kebutuhan dari kelompok rentan sendiri. Cuman memang prakteknya yang susah nih. Karena kalau bicara tentang praktek ini ya kembali lagi ke fasilitas dan lain sebagainya karena setiap tahun ataupun 5 tahun sekali ketika kita pilkada itu ataupun ketika kita pemilu, panitianya beda-beda. Iya. Pengurusnya beda-beda, terus baik, pengurus penyelenggaranya dan dari semua tingkatan itu beda-beda. Itu tergantung, masa bakti kerja mereka gitu kan. Jadi inilah yang menjadi suatu hambatan, dari kebijakan dan lain sebagainya untuk mampu dapat dilaksanakan gitu. Karena kalau kita berbicara tentang kebijakan ini ya harusnya memang ada satu visi, dan satu misi baik dari pemerintah daerah ataupun dari penyelenggara sendiri. Memang semuanya harus berkontribusi baik itu masyarakat sipil, dan lainnya gitu. Karena ya kelompok rentan ini adalah saudara kita juga yang memang harus kita perjuangkan dan harus kita perhatikan dengan selayak-layaknya gitu. Oke. Nah, berarti dari cakupan Abang tadi, kita harus melakukan praktek yang memang kerjanya nyata, jangan hanya cuman di omongan doang gitu ya, Bang, ya? Ya, betul betul. Oke. Nah, langkah yang harus diambil oleh media lokal di daerah kita nih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar bahwa kelompok rentan ini harus kita suarakan, harus kita lebih dahulukan kelompok-kelompok rentan ini gitu. Gimana, Mas? Ya. Sebenarnya kalau untuk media sendiri, media ini adalah ujung tombaknya gitu. Iya. Kalau bicara tentang kelompok rentan sampai saat ini jarang saya melihat bahwa adanya, misalkan liputan khusus untuk mereka, kawan-kawan kelompok rentan misalkan tentang fasilitas dan lain sebagainya. Kebanyakan ketika pilkada ataupun di pemilu, itu hanya media ini hanya berbicara siapa yang menang dan siapa yang tidak menang. Hanya bicara di pilkada nanti pastinya lebih kepada euforianya si pemenang, itu yang ditampilkan. Sedangkan untuk bagaimana kawan-kawan disabilitas ini ataupun kawan-kawan kelompok rentan ini dapat, terpenuhi haknya, itu jarang diekspos. Sebenarnya dengan hadirnya kelompok-kelompok media ini, kawan-kawan media, itu sangat banget itu membantu untuk bagaimana kelompok rentan ini dapat, diistimewakan ataupun diprioritaskan. Karena sampai saat ini perjuangan yang dilakukan itu hanya dari kelompok, kawan-kawan disabilitas, bagaimana akses mereka ketika di pilkada nanti dapat, terpenuhi dan lain sebagainya. Setelah kita kemarin mengadakan kegiatan sekolah SIB ataupun sekolah inklusif berkeadilan. Ketika kita berbicara dengan kawan-kawan ataupun saudara-saudara kita dari kelompok disabilitas, mereka mengungkapkan bahwasanya memang sampai saat ini, perhatian khusus itu masih kurang. Perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok disabilitas yang memang masuk dalam kelompok-kelompok rentan, sampai saat ini memang ya jauh di luar ekspektasi yang seperti apa yang sudah disampaikan oleh penyelenggara dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian nih, Bang, apakah ada edukasi untuk pemilih dan calon kepala daerah nih kepada masyarakat agar sadar juga tentang bahwa hak pilih kita ini juga sangat berguna untuk kita ke depannya nih? Kalau bicara tentang edukasi sebenarnya ya pastinya ada lah ya. Semua pengennya, semua kelompok, semua elemen masyarakat ini dapat ikut andil atau menggunakan hak suaranya. Memang, ya memang apakah semua bakal didengar atau enggak, ya pastinya tergantung kepada, diri masing-masing. Karena kalau berbicara tentang, pilkada atau pemilu pasti ada memang elemen-elemen ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang memang, anti terhadap pilkada, anti terhadap demokrasi gitu. Jadi, ya yang saya lihat tapi memang dari para calon, kepala daerah ini memang sudah melakukan edukasi dan lain sebagainya, baik itu dari penyelenggara ataupun dari,
pengawas dan dari calon kepala daerah udah kalau menurut saya untuk tingkat untuk, bagaimana edukasi yang mereka lakukan itu sudah baik. Oke. Berarti edukasi untuk pemilih dan kalau kepala daerah, calon kepala daerah dan kelompok-kelompok rentan juga sudah dilakukan secara maksimal ya Bang ya. Nah, mengapa sih Bang isu hak politik bagi kelompok rentan itu masih sering terabaikan dalam perbincangan politik kita di daerah sini? Ya memang kalau kita berbicara tentang isu politik, kelompok rentan ya memang karena bukan kelompok yang mayoritas ya. Kelompok rentan ini adalah kelompok yang masuk dalam, kelompok yang sangat kecil ya. Hal inilah yang menjadikan kelompok rentan ini jarang untuk diekspos, jarang untuk diperhatikan ataupun prioritaskan. Sebenarnya kalau ini menjadi sebuah, aturan kewajiban dalam penyelenggaraan misalkan untuk KPPS wajib, eee, mengadakan ataupun membuat fasilitas khusus untuk mereka, ya mungkin itu bisa gitu. Iya. Nah, namun karena hal-hal, tadi yang saya bilang bahwa kelompok rentan ini masih dianggap minoritas dan tidak terlalu, bahasanya ya bahasa kasarnya dianggap tidak terlalu penting gitu, karena bagaimanapun mereka juga bisa menggunakan hak suaranya biarpun tidak ada prioritas yang dilakukan oleh penyelenggara gitu. Tetap mereka menggunakan hak suaranya biarpun ya istilahnya itu ya harus agak payah ataupun berhati-hati mereka untuk, menggunakan hak suaranya seperti itu. Oke. Nah, oke seperti itu ya Bang yang menurut Abang. Apakah yang dilakukan masyarakat atau sekitar gitu kan untuk membangun kesadaran untuk lebih kuat nih tentang isu kelompok rentan ini di masyarakat sekitar gitu. Kesadaran dari masyarakat sekitar mengenai kelompok rentan yang memang harus didahulukan karena dari kelompok rentan itu bukan cuma penyandang disabilitas, tapi melainkan ada kaum-kaum perempuan, ada masyarakat adat, seperti itu, Bang. Ya betul. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah, masyarakat harus bergotong royong bagaimana memastikan, kebutuhan, kawan-kawan ataupun kelompok-kelompok tadi dapat terpenuhi dengan dalam artian itu ya kawan-kawan juga harus, mengawal bagaimana fasilitas yang digunakan oleh yang disediakan oleh penyelenggara dalam hal tersebut ya KPPS gitu. Karena memang, biarpun penyelenggara Oh, daerah masing-masing gitu sudah memberikan kebijakan, tapi kadang-kadang memang dari pihak KPPS ini masih ngeyel, karena mereka berpikir bahwa yang penting ada tempat untuk, melakukan pemungutan suara, itu sudah selesai, yang penting ada tempatnya gitu, tapi berbicara tentang aksinya tidak. Nah, tugas masyarakat adalah, bagaimana terus mengawal, setidaknya mereka juga mempunyai hak kan untuk, bagaimana melakukan pengaduan dan lain sebagainya gitu. Karena Oke. kalau bicara tentang hak ya, ya memang semuanya mempunyai hak yang sama, cuman masalahnya gini, bagaimana, masyarakat ini bisa melakukan hal tersebut, ya Kak, seperti kadang-kadang juga mereka sebagai pelakunya juga, bagaimana mereka melakukan diskriminasi, tidak, itu yang saya khawatirkan tidak melakukan, prioritas. Misalkan ada ibu-ibu hamil ataupun, usia lanjut, mereka tidak mau memprioritaskan dan sesuai antrian dan lain sebagainya. Kadang-kadang seperti itu. Bagaimana inilah yang menjadi hambatan juga, bagaimana masyarakat juga dapat berpartisipasi, itu yang menjadi, kesulitannya gitu. Oke. Nah, sayang sekali nih, Bang, kita sudah dikejar-kejar oleh waktu. Itu dia sahabat-sahabat JPPR kali ini yang kita sudah melakukan diskusi mengenai Pilkada 2024 terhadap kelompok rentan yakni kaum-kaum penyandang disabilitas, kaum perempuan, dan bahkan masyarakat adat. Nah, sebelumnya nih Bang, sebelum kita akhiri podcast kita pada siang hari ini, apakah ada closing statement dari Abangnya? Kalau bicara tentang kelompok rentan memang harus kita gotong royong, harus saling bahu-membahu agar memang kelompok rentan ini dapat terpenuhi haknya, dapat, terpenuhi juga apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka, juga untuk penyelenggara juga harusnya bagaimana untuk tetap mengawal agar hak-hak mereka juga dapat terpenuhi dan kebutuhan mereka dapat,
terpenuhi juga. Ya memang ini kuncinya ada di KPPS sendiri, bagaimana kelayakan fasilitas untuk mereka, apakah disediakan kursi roda, ataupun adanya tempat duduk ya prioritas dan lain sebagainya lah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, oke, setelah kita mendengarkan closing statement dari narasumber kita pada siang hari ini, maka berakhirlah acara podcast JPPR kita pada siang hari ini. Saya Irukmaina, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia sahabat-sahabat JPPR kali ini yang kita sudah melakukan diskusi mengenai Pilkada 2024 terhadap kelompok rentan, yakni kaum penyandang disabilitas, kaum perempuan, dan bahkan masyarakat adat. Nah, sebelumnya nih Bang, sebelum kita akhiri podcast kita pada siang hari ini, apakah ada closing statement dari Abangnya? Kalau bicara tentang kelompok rentan memang harus kita gotong royong, harus saling bahu-membahu agar memang kelompok rentan ini dapat terpenuhi haknya, dapat terpenuhi juga apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka, juga untuk penyelenggara juga harusnya bagaimana untuk tetap mengawal agar hak-hak mereka juga dapat terpenuhi dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi juga. Ya memang ini kuncinya ada di KPPS sendiri, bagaimana kelayakan fasilitas untuk mereka, apakah disediakan kursi roda ataupun adanya tempat duduk ya prioritas dan lain sebagainya lah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Podcast sukses. JPPR Kalimantan Barat, High Impact, Low Budget.